Bab 2858. Michelle Zhang yang terpana. Buka juga batu mutiara langitku ini. Michelle Zhang merenungkan bahwa cepat atau lambat juga akan dipotong, jadi lebih baik lakukan sekarang, dan selamatkan dirinya dari kekhawatiran. Jadi dia berjalan mendekat dan menghunus pedang panjangnya. Batu mutiara langit kamu cukup istimewa, aku sarankan kamu memotong dari tepinya, harus dangkal, kata Eric Qin. Ya. Michelle Zhang tercengang, tidak masalah bagaimana cara memotongnya. Jadi mengikuti transmisi suara Eric Qin, dia mengayunkan pedang. Seolah terpotong miring, pedang spiritual itu jatuh, tepat di tepi kulit batu mutiara langit. Tepat ketika Michelle Zhang santai dan secara naluriah berencana untuk menebas lagi. Matanya melebar seketika, seperti disambar petir. Tidak hanya dia, tetapi juga Buldor Chen dan Yilano Deng tercengang. Aliran cahaya tiba-tiba tersebar dari celah yang dibelah oleh Michelle Zhang. Cahaya menyilaukan mata langsung menerangi platform ini, seperti matahari terbit, menembus kegelapan. Ada batu roh apa yang tersembunyi sehingga bercahaya seperti itu dan tidak dapat menyembunyikannya. Selain cahaya, itu juga kaya Reiki. Reiki langit dan bumi murni yang tak tertandingi, bergejolak liar di sekitar. Seolah-olah itu adalah banjir yang telah terbendung terlalu lama, saat ini bendungan akhirnya jebol, dan itu adalah ledakan seperti katarsis. Gelombang Reiki ini begitu kuat sehingga bahkan para kultivator di dekatnya harus mundur untuk menghindarinya. Pakaian Michelle Zhang bahkan tertiup hingga bergemuruh dan tubuhnya bergetar. Setelah dia sadar kembali, dia segera mendaratkan beberapa pedang lagi, dan posisi yang dia geser sangat dangkal. Dan hasilnya, cangkang kulit batu mutiara langit itu terkoyak dalam sekejap. Selanjutnya, cahaya Reiki yang lebih ganas menyapu langit. Apa yang terekspos di depan semua orang adalah biji roh zaman kuno yang hanya berbentuk lingkaran lebih kecil dari cangkang kulit, dan Reiki di dalamnya sangat kaya. Melihat biji roh yang cantik dan mempesona ini, Michelle Zhang menutup mulutnya, terkejut tak percaya. Berapa ukuran batu mutiara langit yang satu lingkaran lebih kecil dari kepala? Mungkin kepala yang berukuran agak kecil. Biji roh yang besar dan lengkap seperti itu sangat langka di kalangan kultivasi saat ini. Tentu saja nilai pastinya tergantung dari jenis dan kegunaan biji roh tersebut. Tapi potongan yang begitu besar, selama menemukan kultivator yang perlu mengaktifkan formasi atau untuk kegunaan lain, itu pasti akan berharga. Setelah melihat batu mutiara langit yang dipilih Eric Qin untuk Queen Li, awalnya dia tidak punya harapan lagi, ternyata batu mutiara langit ini benar-benar sempurna. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua sangat iri. Diam-diam menghela nafas bahwa Michelle Zhang beruntung dan Eric Qin juga pandai memilihnya. Dengan sepotong biji roh ini, bahkan jika Michelle Zhang tidak mendapatkan manfaat apapun dalam tindakan lanjutan, itu benar-benar bermanfaat. Tidak, Michelle Zhang juga melahap buah spiritual jahat sebelumnya, itu sudah merupakan panen yang baik. Benar-benar iri. Sekarang banyak orang yang samar-samar menyesali mengapa mereka tidak memilih untuk berdiri di sisi Eric Qin, jika tidak, jika memilih batu mutiara langit seperti itu, pasti akan untung. Sekarang satu rata-rata, satu sangat baik, setidaknya setengah peluang. Teman kultivator Qin, terima kasih banyak. Michelle Zhang mengucapkan terima kasih kepada Eric Qin dengan senyum di wajahnya sambil menyimpan batu mutiara di tas penyimpanan. Awalnya dia mengira itu hanya sebongkah batu mutiara, kalaupun rugi, anggap saja dibayar dengan buah spiritual jahat sebelumnya. Tak disangka, pilihan batu mutiara langit Eric Qin membuatnya mendapatkan banyak uang. Ini keberuntunganmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Eric Qin tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Rahasia penglihatannya sendiri, tentu saja,
semakin sedikit orang tahu lebih baik, tidak perlu pamer di sini. Yilano Deng siap menertawakan Eric Kin, tapi dia hanya bisa berwajah merah dan menelan ludah. Dia hanya mengutuk Eric Kin beruntung, dia sama sekali tidak percaya bahwa Eric Kin memiliki kekuatan seperti itu. Teman kultivator Kin, karena batu teman kultivator Li maupun teman kultivator Zhang telah dipotong, mengapa kamu tidak memeriksa milik kamu sendiri, kata Yilano Deng dengan tidak puas. Batu mutiara langit Michelle Zhang telah benar-benar menyelamatkan harga diri Eric Kin, sehingga dia tahu jika Eric Kin membuka yang lain dan ternyata kualitasnya rendah, tetap masih memalukan. Tapi Eric Kin jelas tidak memberi Yilano Deng kesempatan untuk memuaskan rasa penasarannya. Bagaimana kondisi batu mutiara langit aku tidak tertarik untuk membukanya, kata Eric Kin enteng. Meskipun biji roh ini bagus, tapi dia tidak butuh, paling hanya dilelang untuk mendapatkan uang. Dan yang dipilih Eric Kin juga adalah biji roh yang berisi batu mutiara langit, yang juga disiapkan untuk Queen Li. Lagi pula, tujuan utama dari berpartisipasi dalam perburuan harta karun ini adalah untuk menemukan benda ini untuk Queen Li. Jadi, yang ini bisa diserahkan kepada Queen Li, dan biarkan dia membukanya di tempat di mana tidak ada orang, tidak perlu melakukannya sekarang. Oke, banyak waktu terbuang, selesai memilih biji roh ini, kita harus pergi ke pavilion Linglong, kata Bulldor Chen. Mendengar hal itu, Yilano Deng memutar bola matanya, menatap batu mutiara langit itu, dan langsung menguncinya pada salah satu yang berbintik-bintik putih di atasnya. Jika dia ingat dengan benar, Eric Kin dengan cepat memilih dua batu mutiara pertama. Saat memilih batu mutiara untuk Michelle Zhang, Eric Kin sempat ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tapi pada akhirnya, dia masih memilih yang dipotong sekarang. Apakah itu berarti meskipun Eric Kin akhirnya menyerah, sebenarnya ada banyak reiki di sini, hanya sedikit lebih buruk daripada Michelle Zhang. Karena itu, ketika Bulldor Chen meminta semua orang untuk memilih, Yilano Deng berkedip dan bergegas langsung ke batu mutiara itu. Tidak hanya satu orang yang memiliki ide yang sama dengan Yilano Deng, dua orang lainnya juga bergegas. Namun Yilano Deng mendengus pelan, dan aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak, keduanya segera mundur beberapa langkah, dan akhirnya Yilano Deng mengambil batu mutiara itu. Yilano Deng, apa yang kamu lakukan? Keduanya sedikit kesal. Semua orang bekerja sama untuk menemukan harta karun, saat memperjuangkan batu mutiara langit, kamu bahkan menggunakan semangat kultivasi. Hehe, aku tidak menyadarinya barusan, kalian berdua terlalu dekat denganku, dan secara naluri melepaskan reiki, maaf teman kultivator berdua. Yilano Deng tersenyum dan mengeluarkan dua botol pil dan memberikannya kepada keduanya. Dua botol pil mujarab ini seharusnya cukup untuk membayar ganti rugi darah kalian yang terguncang sekarang. Keduanya mengambil botol pil, dan meskipun mereka masih sedikit tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Alasan pertama, batu mutiara ini jatuh ke tangan Yilano Deng, tak ada gunanya berkata lebih banyak. Alasan kedua, Yilano Deng selalu arogan, dan dengan dukungan Bulldor Chen, mereka tidak ingin bermusuhan sepenuhnya. Adegan ini juga mengejutkan Eric Kin. Tanpa diduga, Yilano Deng mengamati dengan sangat hati-hati. Segera, Eric Kin juga mencibir. Meskipun perhitungan Yilano Deng bagus, batu mutiara yang dipilih Michelle Zhang tidak seperti yang dia pikirkan. Setelah menerima botol pil, keduanya pun memilih batu mutiara langit lainnya. Pada akhirnya, ketujuh orang itu membagi ke-14 batu mutiara langit tersebut secara merata. Batu mutiara langit yang terkandung dalam cangkang kulit biji roh jelas tidak sederhana. Yilano Deng sedikit bersemangat, semakin dia menyelidiki batu mutiara berbintik putih ini, semakin dia merasa bahwa dia benar. Tidak tahan lagi,
Dia mengeluarkan pedang spiritualnya, dan Yilano Deng ingin membuka batu mutiara langit yang telah dia dapatkan dengan susah payah. Bersambung.